Izin bertanya, apakah dengan belajar via YouTube kita bisa menganggap kita sudah berguru dalam mempelajari agama? Karena kondisi pandemi tidak memungkinkan duduk di majelis ilmu secara offline, Ustaz. Nah, Masya Allah ya. Ada sebuah jawaban dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini jawaban beliau, wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami. Itu untuk orang yang memang tidak belajar kepada seorang guru kecuali via media. Maka Syekh katakan, kalian bukan muridnya, kalian itu mustami', penyimak budimannya, Pendengar setia, Ustaz. dengar setia. Namun bisa jadi seseorang dikatakan murid seorang guru apabila memang belajarnya live, si guru mengenal dia, mengetahui dia, dan mereka pun bisa berkomunikasi dengannya. Contohnya di hari ini via Zoom, ataukah akun media-media lainnya di mana seorang guru dan murid bisa interaksi di situ. Ini nggak ada bedanya dengan dia hadir langsung di depan guru, karena saling melihat, saling mengetahui. Apalagi sebagian kajian walaupun online tapi ada absennya. Ada absennya, ada ujiannya. Maka ini mungkin untuk dikatakan sebagai murid. Kemudian juga istilah itu kan bisa berubah-ubah dan berbeda-beda dari satu waktu ke waktu yang lain. Di masa dahulu seseorang itu telah dikatakan berguru atau murid bagi seorang syekh hanya bermodal dia telah menyimak satu hadis darinya. Makanya kalau kita membuka kitab yang membahas tentang biografi para ahli hadis, di sana disebutkan guru-gurunya si fulan. Padahal setelah dipelajari tidak ada satupun hadis yang dia terima dari guru tersebut kecuali satu hadis atau hanya beberapa hadis. Tetapi para ulama dahulu walaupun hanya mendengar satu hadis daripada seorang guru, dia benar-benar serius, benar-benar bersungguh-sungguh dan benar-benar konsisten di dalam menuntut ilmu agama. Adapun kata sebagian ulama, seorang belajar dengan online kemudian berbangga-bangga dengan tujuan yang tak terpuji bahwa dia memiliki guru yang banyak, tentunya ini sikap yang tak terpuji. Wallahu a'lam bishawab.